Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Adrian, saya dari kelas 1E, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Stoikisme. Stoikisme adalah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Aliran ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf dari Citium yang bernama Zeno, yang kemudian dikembangkan oleh filsuf ternama lainnya seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Stoikisme adalah aliran filsafat yang membantu kita untuk mengontrol emosi dan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki. Stoikisme mengajarkan kita cara untuk mengendalikan dimensi internal atau hal yang di dalam kendali kita. Kita hanya bisa mengendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Selebihnya kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita. 2. Mengharapkan yang terbaik tetapi juga menyiapkan skenario terburuk. 3. Memahami bahwa hidup ini tidak ada yang permanen. 4. Menghargai apa yang ada di sekitar kita dan tidak menyia-nyiakannya. Di zaman sekarang, Stoikisme dijadikan psikoterapi depresi. Depresi tidak boleh hanya dipandang sebagai aspek biologi saja, bahwa depresi atau kecemasan ini adalah malfungsi otak atau gen. Bagaimana jika depresi bukanlah sebuah kerusakan, tetapi justru sebagai fungsi alarm yang memberitahukan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Depresi juga harus dilihat sebagai upaya tubuh memberitahu sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. 1. Melatih kemalangan. Para stoik percaya jika kita melakukan hal ini, jika kita melakukan ini dan kemalangan menimpa, kita akan baik-baik saja. Kita mampu membayangkan skenario terburuk yang kita alami. Dan jika hal buruk itu terjadi kepada kita tidak akan kaget karena kita sudah membayangkan skenario terburuk. 2. Dikotomi kendali. Kita mampu mengendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Semakin kita berusaha mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita, akan semakin mudah juga kita akan merasa tertekan. 3. Tiada yang kekal dalam hidup ini. Pekerjaan, jabatan, dan orang yang kita cinta sekalipun pasti akan pergi. Entah karena pilihan atau karena sebuah takdir Tuhan. 4. Mencintai takdir. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang kita miliki, termasuk keadaan yang menimpa kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf Epictetus, jangan berharap segala sesuatu yang terjadi seperti yang kita inginkan. Berharaplah apa yang terjadi sebagaimana semestinya. Jadi kesimpulannya, Stoikisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan kita bagaimana cara hidup tenang. Dan Stoikisme mengajarkan kita cara untuk mengendalikan hal-hal yang di dalam kendali kita, seperti contoh cara penerapan Stoikisme dalam UTBK. Belajar, berusaha, berdoa adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Pengumuman, omongan orang lain, dan ekspektasi orang tua adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi, fokuslah pada apa yang ada di kendali kita. Jangan terfokus pada hal-hal yang di luar kendali kita. Semakin kita fokus ke dalam hal-hal yang di luar kendali kita, maka akan mudah juga kita merasa tertekan. Dan pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan kita cara untuk mengendalikan hal-hal yang ada dalam kendali kita dan menghiraukan hal-hal yang di luar kendali kita. Saya Raffi Adrian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.